Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ini aku lagi mulai nulis novel loh. Wah, keren. Ini bocoran luar biasa. Tentang apa nih, Kang? Cerita silat. Silat? Wow. Aku pengen bikin cerita silat tapi yang khas Pekalongan. Oh. Jadi saya ambil cerita-cerita rakyat dari Pekalongan, bukan Joko Bahu, bukan Bahu Rekso, enggak saya nggak ambil itu, tapi cerita asal usul dari sebuah desa. Wow, luar biasa ini perlu riset yang luar biasa kayaknya. Aku sudah riset, sudah lama, hampir sudah 1 tahun ini aku riset ke sana. Wow. Sampai menemukan pusaka-pusakanya. Masih ada? Masih. Oh, ya merinding aku. Pusaka-pusakanya, makanya kan kemarin aku bilang ke waktu kita di Pagelaran itu kan, itu penting bahwa penulisan sejarah punya metode yang beragam, salah satunya melalui karya sastra. Iya betul. Jadi sejarah tidak ansih seperti orang barat, model barat bilang harus seperti ada bukti dan macam-macam. Iya. Kita punya metode yang berbeda. Indonesia punya metode yang berbeda. Apa? Lewat cerita tutur. Nah, itu yang dari dulu kan kita sewaktu kita kecil kan kita sering ya mendengarkan cerita-cerita yang dilisankan gitu kan ya. Dan itu nggak tahu sampai nggak ketahuan siapa penulisnya. Yang penting kita mendengarkan, kita bisa mengambil gitu kayak pelajaran, kemudian kita nggak tahu itu yang nulis siapa kan. Dulu kan kalau secara lisan kan memang nggak disebutkan ini penulisnya siapa gitu kan ya. No name pasti. Tetapi anehnya cerita-cerita itu tetap ada sampai bisa sekarang. Itu yang luar biasa. Terlepas dari daya ingat loh ya. Terlepas dari itu, apakah ada unsur penambahan, pengurangan dan macam-macam. Tapi kan alurnya masih tetap ya. Aku yakin ada alur yang utuh. Itu. Betul. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu ketika saya sering keliling ke desa-desa itu kan, saya sebenarnya kalau ke desa-desa itu bukan dalam rangka piknik sebenarnya, tapi memburu cerita gitu. Nah itu menarik. Ada satu desa yang kisah asal usul desanya itu sampai punya versi puluhan. Oh iya. Berarti dari penutur-penutur itu? Dari penutur-penutur itu orangnya sudah sepuh-sepuh semua nih. Katakanlah misalkan ada 20 penutur, mereka punya versi 20. Oh, ya itu ya. Terus saya coba urai, mana ini kira-kira. Benang merahnya gitu. Ternyata ada benang merah dan ada alur utama. Wow. Dan itu memang memang ya sejarah itu harus bukan dari satu sumber ya kayaknya ya. Bukan. Dari bermacam-macam sumber, kemudian ya betul itu ditemukan benang merahnya baru ketemu ternyata ini loh yang dimaksud gitu ya. Asik gitu. Luar biasa. Keren-keren itu ceritanya, keren-keren. Tapi kadang-kala ketika ketemu dengan cerita-cerita yang seperti itu, kadang ada sih ya teman-teman yang kadang-kala berasa merinding dan macam-macam gitu kan. Tapi aku juga dengar tadi ininya senjatanya masih loh. Aku jadi merinding sendiri. Pusakanya masih banyak, masih utuh semua. Ada 4 pusaka utama kalau yang ada di yang saya nanti akan saya tulis itu. Masih saya tulis sih. Tapi rahasia nanti. Kayaknya perlu ngikuti dia kalau pas riset. Risetku nggak bakalan bisa terkonang oleh banyak orang. Bakat intel. Karena saya tidak akan pernah menggunakan instansi manapun, tidak menggunakan institusi, bahkan nama secara resmi. Saya cuma dolan gitu aja. Pendekatannya kayak gitu ya. Dolan, bener-bener dolan ke kadangkala ke rumah kepala desanya, terus juga diketemukan dengan siapa nih sesepuhnya. Kadang-kala awal mula membuka pembicaraan saya berada di warung bakso atau apa gitu. Baru kemudian saya cari tahu siapa ini sumbernya. Ini dari ini. Oke, saya cari. Nah, saya tidak akan pernah masuk ke kelurahan ataupun ke kantor kepala desa. Berarti langsung terjun ke ini ya. Wah, luar biasa ini tekniknya. Alami banget. Kalau masuk ke situ pasti akan terhadang banyak hal kan. Satu mungkin administrasi sih. Yang kedua sih kita akan merasa akhirnya harus serba terlayani. Oh, betul. Jadi kita nggak beneran jadi periset betulan. Iya, kayaknya udah ini ya. Udah
ngikuti yang dari kelurahan gitu aja ya. Dan ketika ketemu dengan cerita-cerita semacam itu, ketika dituliskan menjadi puisi, dahsyat. Wow, ini Dahsyat. teknik baru ini kayaknya. Iya. Penulisan sejarah melalui sastra ya. Iya. Wah, luar biasa. Puisi, saya kemarin baru dapat buku puisinya Eka Kurniawan yang judulnya Mencari Raden Saleh. Itu kumpulan puisi, tapi sebenarnya biografinya Raden Saleh. Wow, luar Keren, biasa. kan? Nah, aku gara-gara itu ngiri aku. Kurang ajar, Eka Kurniawan sudah. Masa sih aku belum itu. Jadi kalau Eka Kurniawan puisi, Kang Ribut mau dalam bentuk novel gitu. Wow, luar biasa. Ya, itu. Ya kalau drama sebenarnya kan sudah saya lakukan beberapa kali ya. Misalkan di beberapa desa itu ya sudah, katakanlah setelah terungkit masalah asal-usul desanya, terlepas dari banyak versi atau kontroversinya, itu kemudian tak kumpulin teman-teman pemuda di sana, ayo kita bikin pentas, baru bentuk pentas. Nah sekarang mau tak ubah, enggak, kalau pentas terus capek juga ya. Persiapannya kan. Satu itu, yang kedua regenerasinya belum tentu ada. Oh iya betul. Harus ada naskah dulu, baru regenerasi akan jalan. Iya, memang bukti tertulis itu. Iya, penting itu. Luar biasa. Oke, ini kembali ke ini jadi ngelantur kemana-mana. Tapi biarlah, nggak apa-apa. Yang penting kita berkembang. Oke, pemilihan kosakata tadi apa? Iya, kosakata ya menurutku apa-apa yang kita dapatkan dulu dituliskan tadi ya, seperti yang ditulis kemudian baru diendapkan. Setelah itu kan kita baca lagi, kita pilih-pilih lagi kata-kata, misalnya kata-kata satu kata kurang sesuai, kemudian kita cari sinonimnya. Sinonim kata kan di Indonesia kan banyak ya Kang ya, dan bernilai rasa yang mungkin berbeda juga kan. Betul. Nah itu kita masukkan ke situ. Kalau misalnya dengan kata-kata itu bisa lebih mendukung makna, kenapa tidak kita ganti gitu. Betul. Kan? Sering nggak misalkan buka, kalau di web itu kan sekarang sudah banyak ya kamus bahasa Indonesia, itu ada thesaurus. Iya. Perlu nggak sih buka-buka semacam itu? Ya kadang perlu juga sih untuk memastikan juga. Kadang kan apa yang kita dengar tuh kadang beda dengan yang di situ kan. Betul. Sering aku dengar pengucapannya ini, tapi begitu saya cari di thesaurus misalnya, kok nggak ditemukan. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring ya. Malas juga kalau harus buka buku setebal kamus itu kan, berat. Enggak. Ternyata benar bahwa bentuk tidak bakunya itu gitu. Wah ini menjadi penting. Masalah juga kan. Nah maka kemudian ya pencarian itu penting. Betul. Saya kadangkala kalau nulis malah justru ini perlu ini saya tanyakan. Punya kamus KBBI? Punya. Sering dibuka? Kalau kamus yang besarnya enggak lah, aku kadang terlalu ini kan, ya pakai ini dong ya. Kamus online kan sekarang udah milenial. Iya. Sekarang udah milenial. Iya. Kadang aku juga ngetik di ini kan, di apa namanya, pencarian gitu, misalnya sinonim kata ini lah, nanti ketemu juga kan. Terus misalnya kalau ngepaskan apa namanya, rima ya, rima kan kadang mendukung makna juga kan. Betul. Maksudnya terus kata-kata yang berakhiran apa kayak gitu kadang aku tulis juga di situ untuk lebih ini aja, untuk lebih memperkaya. Perlu nggak sampai sedalam, katakanlah misalkan ketika kita menemukan kata tertentu gitu ya, terus kita mau mengganti kata ini dengan kata yang lain meskipun maknanya sepadan tapi mungkin secara filosofis berbeda.